video ini Bu Guru Nita akan melanjutkan materi ke subtema 2, yaitu tentang menjaga keselamatan di rumah ya. Untuk video yang ini Bu Guru Nita akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia, masih di seputar huruf kapital ya. Tapi di subtema 2 ini penggunaan huruf kapital pada identitas diri ya. Jadi huruf kapital itu yang kemarin, yang video sebelumnya itu kan pada nama diri ya. Kalau misalnya di sini itu pada identitas diri. Kalian tahu nggak identitas diri itu seperti apa? Misalnya seperti kartu pelajar. Nih, Bu Guru punya identitas diri Bu Guru ya. Contohnya seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ini adalah KTP, yaitu kartu tanda penduduk. Ya. Di sini kalian bisa lihat kartu KTP Bu Guru, terus ada juga di sini SIM. SIM juga salah satu termasuk identitas diri yang bisa kalian gunakan ya. Tapi saat ini KTP dan SIM ini hanya untuk orang yang sudah berumur 17 tahun. Nah, bagaimana Bu Guru kalau misalnya untuk anak kelas 2? Kalau anak kelas 2 itu biasanya dia punya kartu pelajar ya, atau kartu NISN, nomor induk siswa nasional, seperti itu. Nah, huruf kapital itu biasanya digunakan untuk penulisan nama sekolah. Terus yang kedua itu nama diri dulu ya. Mulai dari nama diri, terus nama sekolah, terus nama tempat lahir, dan nama bulan. Tuh, misalnya kalau kalian mau contoh suatu kartu pelajar, kalian bisa lihat di halaman 119 Bu Pena ya. Jadi di situ ada contoh, Bu Guru gambarin aja ya. Ini misalnya suatu kartu ya. Misalnya ini sebuah kartu. Terus di sini ada kop kartu atau kepala kartu. Misalnya kartu pelajar, SD Mahardika Denpasar, itu misalnya contohnya ya. Nah, di sini itu nanti ada pas foto kalian ya. Di sini nanti ada pas foto kalian. Terus di sini ada NISN ya. Berikutnya ada nama, berikutnya ada tempat lahir ya maksudnya. Terus ada tanggal lahir dan alamat. Nah, seperti itu. Di sini NISN itu adalah nomor induk siswa nasional, di mana itu sudah berarti kalian sebagai siswa itu sudah terdaftar di nasional. Jadi satu orang siswa itu punya satu ya, dan kalian itu masih bisa gunakan selama kalian menjadi murid. Misalnya 002 030. Contoh ya, ini hanya untuk contoh. Terus nama kalian ya. Jadi nama diri itu menggunakan
huruf kapital. Bu Guru Nita mau pakai nama Bu Guru aja ya, nama lengkapnya. Made itu huruf besar, huruf kapital. Nita huruf kapital. Jayanti huruf kapital. Terus tempat Bu Guru lahir itu di Denpasar, karena dia nama tempat lahir itu juga huruf kapital, jadi Denpasar itu huruf kapital. Denpasar. Tanggal lahir 8 bulan Juni, jadi Juninya huruf kapital, tahun 1997 ya. Untuk alamat, misalnya Jalan Sedap Malam menggunakan huruf kapital, Gang 1 nomor 20 ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya di papan, kalian juga bisa lihat contoh di buku pena halaman 119 ya. Jadi di mana di sini Bu Guru garis bawahi pakai spidol biru. Untuk nama itu menggunakan huruf kapital. Nih seperti ini. Tempat lahir juga. Terus tanggal lahir juga, alamat juga kalian bisa menggunakan huruf kapital ya. Nih seperti ini. Jadi kalian itu punya kartu pelajar, tapi saat ini tidak kalian yang membawa, tapi yang jelas kalian punya. Nanti kalau udah di kelas 6 kalian bisa lihat kartu pelajar yang kalian punya ya. Nah itu dia penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Berikutnya itu ada penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Bu Guru hapus ya. Nih, pada nama anggota keluarga. Siapa saja sih anggota keluarga kalian? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada nenek, ada kakek ya. Berarti itu termasuk anggota keluarga kalian. Nah, penggunaan nama masih sama seperti tadi, seperti nama diri. Kalian bisa menulis contoh ya. Guru kasih contoh di sini. Nama ayah saya adalah, misalnya, Wayan. Jadi Wayan Tusan Jaya. Di mana nama orang tua di sini mulai dari Wayan Tusan Jaya. Jadi W-nya itu huruf kapital, Tusannya juga huruf kapital, Jayanya huruf kapital. Ya. Contoh lagi yang nomor 2, ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Misalnya nama saudara saya Cynthia, S-nya huruf kapital, Mahadewi. Di sini nama saudaranya itu, nama anggota keluarganya itu adalah Cynthia Mahadewi. Jadi huruf S-nya itu huruf kapital dan Mahadewinya juga huruf kapital ya. Nah, itu dia penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Terus kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Untuk penggunaan tanda titik dalam kalimat ya, sama seperti tadi di subtema 1 penggunaan tanda titik juga udah Bu Guru jelaskan panjang lebar. Sini Bu Guru hanya mempertegas aja sedikit. Jadi tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Jadi dia selalu berada di akhir atau di belakang suatu kalimat ya. Selain itu juga tanda titik memisahkan angka yang menunjukkan waktu, seperti yang di matematika tadi itu, yang di video sebelumnya, di mana antara jam dan menit itu dipisahkan oleh tanda titik ya. Nah, kita lanjut lagi, itu masih di seputar tanda tanya.
atau kalimat tanya ya. Jadi kembali lagi ke kalimat tanya. Di subtema 2 ini, untuk kalimat tanya di subtema 2, kalau tadi itu kalau di video sebelumnya itu kan penggunaan tanda tanya, kalau di sini tentang kalimat tanya ya. Dimana kalian bisa lihat penjelasannya itu di halaman 132 pada Bu Pena ya. Jadi kalimat tanya itu kalimat dibuat untuk menanyakan sesuatu. Jadi kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Jadi kalimat tanya dalam bahasa Indonesia tuh sama seperti yang di video berikutnya, ada 5W1H, yaitu siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, seperti itu ya. Jadi kalimat tanya itu dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kalimat. Jadi dari kata tanya yang kalian ketahui tadi, jadi ada kata tanya itu siapa, apa, di mana, terus berapa, bagaimana, dan mengapa. Guru tidak akan jelaskan lagi ya. Di sini kata tanya ini untuk menanyakan apa. Di sini kata tanya ini kalian bisa menambahkan partikel kah ya. Jadi pada suatu kata ini, misalnya contoh, siapakah nama ayahmu? Ingat tanda tanya. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Di manakah kamu membeli sepatu? Tanda tanya. Terus berikutnya, berapakah kamu mempunyai pensil? Terus bagaimanakah cara membuat jelly? Terus yang terakhir itu mengapa. Nah, untuk yang mengapa itu menurut Bu Guru nggak bisa ditambahin partikel kah ya, karena mengapakah itu menurut Bu Guru sendiri itu tidak etis untuk ditambahkan partikel kah. Jadi untuk yang mengapa itu saat ini Bu Guru belum bisa memberikan contoh. Jadi hanya 5 kata tanya ini saja yang bisa kalian tambahkan dengan partikel kah ya, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya itu yang bahasa Indonesia di subtema 2 ini kita lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan. Jadi kalau ini bagaimana kalian bertanya ya. Jadi untuk yang selanjutnya, yang ini bisa Bu Guru hapus kan? Udah ngerti ya? Guru harap kalian bisa mengerti. Kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian bisa tonton videonya berulang-ulang ya. Dan nanti setelah kita kembali ke sekolah, kalian bisa tanyakan yang mana pelajaran yang kalian belum mengerti. Nah, untuk yang terakhir itu ada mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan.
Ya, kalian bisa buka buku pena kalian halaman 135. Itu sebelum kalian mengajukan, pastinya kalian harus membuat kalimat tanya kan. Jangan sampai kalian angkat tangan tapi kalian nggak tahu apa yang mau ditanya. Jadi sebelum kalian bertanya, kalian harus siapin apa sih hal apa sih yang akan kalian tanyakan, seperti itu ya. Jadi kata tanya itu, saya kalian mau nanya apa pada saat presentasi, pada saat gurunya mengajarkan. Kalau misalnya udah di akhir itu pasti gurunya bakal nanya, ada yang bertanya seperti itu. Jadi kalian bisa angkat tangan terlebih dahulu, baru bilang apa hal yang mau kalian tanyakan ya. Jadi dengan cara angkat tangan, menggunakan angkat tangan kanan ya, supaya lebih terlihat sopan. Jadi kalimat tanya itu selalu digunakan menggunakan kata tanya yang tadi, dan diakhiri dengan tanda tanya kalau itu berupa tulisan ya. Seperti itu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian itu di kolom Google Classroom ini ya. Jadi sekian dulu video bahasa Indonesia untuk September 2 kita. Dadah.